Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo terancam terkena pasal pencucian uang jika terbukti memindahkan sejumlah uang dari rekening korban ke rekening orang lain. Selain pembobolan rekening Brigadir Joshua, Irjen Sambo juga diduga menyebarkan dana uang tutup mulut ke sejumlah pihak, salah satunya kepada LPSK. Misteri hilangnya uang ratusan juta milik Brigadir Joshua 3 hari pasca kematiannya menjadi sorotan baru. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua yang menuding adanya pencurian barang pribadi dan uang milik Joshua sudah diamini pihak Barreskrim Polri. Hal ini juga menjadi perhatian Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai jika memang dibenarkan pihak Barreskrim bahwa ada pemindahan uang korban ke rekening tersangka lain akan menambah pasal yang dikenakan pada tersangka Irjen Sambo. Kalau benar diiyakan, jadi ada tindak pidana baru lagi ini namanya, ya. Betul. Tindak pidana baru. Jadi ini perkara ini tambah terus pasalnya ini, ya. Ya. Pasalnya tambah terus. Joshua juga sudah korban mati. Kemudian kalau ini dirampok, ya, bukan dicuri, ini dirampok, ya. Karena kan pengambilan itu didahului dengan satu cara kekerasan. Jadi bukan pencurian, ini pemberatan nih, pencurian dengan pemberatan, ya, bukan 362 saja tapi 365, ya, begitu. Tambahan pasalnya lagi, ya, seperti itu. Ya. Kalau nanti TPPU-nya tanyalah Ibu Yenti, itu ada TPPU-nya apa enggak? Tapi kalau dari sisi saya didahului dengan pembunuhan, diambil harta bendanya, itu jadi curat. Pencurian dengan pemberatan atau curas pencurian dengan kekerasan, ya. Uang senilai 200 juta rupiah disebut berpindah ke rekening tersangka Bribki Ricky Rizal setelah kematian Brigadir Joshua. Polisi dituntut untuk menelusuri apakah uang tersebut berpindah lagi ke orang lain. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Kanarsih menilai jika uang itu berpindah lagi ke rekening lain setelah ditransfer ke rekening tersangka Ricky Rizal, maka sudah masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang. Kalau saya tadi mendengarkan bahwa tanggal 11 ada transaksi kan 200 juta, padahal yang memilikinya sudah almarhum dan kemudian ahli waris tidak ada yang merasa mentransferkan kepada RR berdasarkan penjelasan tadi, berarti kan sudah dipindahkan ke RR tuh, ya. Nah sekarang di RR ini rekeningnya di mana? Kalau rekening itu sudah pindah, itu berarti sudah ada pencucian uang. Jadi waktu transaksi milik almarhum ke RR itu adalah kejahatan perbankan, yaitu pembobolan rekening, kan gitu ya. Jadi dalam keadaan begini sebetulnya menurut saya, kan Ketua PPATK juga sudah bilang kalau ada laporannya siap untuk dibuka gitu kan, karena memang apalagi kalau yang minta tuh yang punya rekening kan nggak masalah, ahli warisnya ya, tentu saja karena beliau meninggal ya, atau pihak yang bersangkutan lapor kepada banknya ahli warisnya kan, boleh kan ahli waris begitu meninggal mau tutup rekening kan, biasanya tutup rekening atau bagian ditutup biasanya kemudian, nah sebelum ditutup kan ingin klarifikasi, boleh, itu berhak sekali, apalagi almarhum ini adalah meninggal dengan tidak wajar. Itu pasti harusnya ada pendekatan-pendekatan analisis dari penegak hukum. Selain pembobolan rekening Brigadir Joshua, Irjen Sambo juga diduga menyebarkan dana uang tutup mulut ke sejumlah pihak, salah satunya kepada LPSK. Penyidik masih menelusuri kemana saja sebaran dana penutupan fakta itu dilakukan, sekaligus mencari dari mana sumber dana Irjen Sambo untuk melancarkan aksinya tersebut. Tim TV One mengabarkan.